tried to kill General Nasution. General Parman, Chief of the Army Intelligence, was killed by this man, General Yani, Chief of the Army. Kematian para perwira tinggi Angkatan Darat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 seolah menjadi kesempatan emas bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih tongkat komando tertinggi militer Angkatan Darat dan melakukan pembersihan terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia. Rivalitas dan persaingan memperebutkan posisi politik di sisi Soekarno antara PKI dan Angkatan Darat sepanjang periode tahun 50-an hingga 60-an awal menghasilkan berbagai macam drama dan peristiwa yang membuat proyek politik ambisius Soekarno yang terkenal dengan konsep Nasakom tidak pernah berjalan sesuai keinginan sang bung besar. Belakangan, pasca pembunuhan para jenderal, Soeharto lantas membangun alibi dengan melimpahkan pelaku peristiwa kepada musuh politiknya, yakni PKI. Dan di tahun-tahun selanjutnya, ruang gerak Soeharto seperti tidak terbendung untuk mengendalikan sekaligus membalikan keadaan. Soekarno disandera kekuasaannya lewat surat perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan Super Semar. Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto mengatasi keadaan. Iya, Pak. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan kalau Bapak memberikan kepercayaan kepadanya, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti aku berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah aku jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat, sampai sekarang keadaan makin tidak aman dan makin tidak tertib. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih lagi, Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya, Pak. Peristiwa Super Semar menjadi titik awal ambruknya rezim Soekarno. Tidak saja dimatikan ruang geraknya, tapi juga Soekarno dituduh berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Hasilnya adalah status Soekarno sebagai presiden seumur hidup, merangkap pemimpin besar revolusi, lenyap tidak berbekas, dan berubah menjadi tahanan rumah hingga pada akhirnya menghembuskan napas terakhir tanpa memiliki apa-apa. Upaya menyingkirkan Soekarno setelah penandatanganan Super Semar masih terus dilakukan Soeharto lewat berbagai cara dan tindakan. Dengan menghimpun berbagai macam kekuatan, Soeharto berupaya menanggalkan pengaruh Soekarno yang meski secara politis sudah tidak bisa lagi berkutik, tetapi masih kokoh dengan karisma yang dimilikinya. Salah satu yang cukup populer adalah apa yang dikenal dalam sejarah dengan istilah usul loro telu atau usul 23, di mana Soeharto memaksimalkan peran parlemen dalam strategi menendang Soekarno dari puncak kekuasaannya. Usul loro telu ini penting diangkat mengingat momen ini menjadi gambaran bagaimana lihainya kemampuan politik Soeharto dalam merebut kekuasaan dari Soekarno secara halus dan cerdas. Seperti sudah diketahui, Super Semar yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 itu menjadi pintu gerbang Soeharto untuk mengendalikan keadaan yang kacau balau pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Mengingat situasi konflik yang masih belum stabil,
Maka pada tanggal 20 Juni hingga tanggal 5 Juli 1966, sidang istimewa MPRS diadakan. Dalam sidang istimewa MPRS ini, Super Semar diperkokoh landasan konstitusionalnya. Kabinet Dwi Kora bentukan Soekarno dieliminasi dan diganti dengan Kabinet Ampera. Sidang juga mencabut gelar presiden seumur hidup serta mengoreksi gelar pemimpin besar revolusi yang dipegang Soekarno. Terkait pembentukan Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto dilibatkan di dalamnya sebagai korektor. Keterlibatan Soeharto dalam penyusunan Kabinet Ampera ini dimaksudkan untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang bersih dari pengaruh PKI yang kemudian berhak didudukan sebagai menteri dalam Kabinet Ampera. Perlu dicatat, Soeharto sebelumnya telah menangkap dan menahan sebagian besar menteri dari Kabinet Dwi Kora yang dituduh terlibat dalam gerakan 30 September. Oleh sebab itu, keterlibatannya sebagai korektor di situ tujuannya untuk memastikan sosok yang masuk kabinet baru bersih dari bau-bau PKI. Soekarno sebenarnya sadar Soeharto telah membelokkan isi Super Semar dalam tindakannya dan bahkan mengancam kedudukannya sebagai presiden. Maka itu, pada tanggal 28 Juli 1966, di hadapan Kabinet Ampera, Soekarno memaparkan kembali isi surat perintah 11 Maret itu, sekaligus menjelaskan substansi aplikatifnya. Sekarang, tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua, pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, sayangnya, Soeharto tidak menggubrisnya sama sekali dan menganggap itu hanya angin belaka. Puncaknya adalah pada saat pidato Soekarno dalam sidang umum MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang dikenal dengan Nawaksara. Berikut pidato pelengkap Nawaksara pada tanggal 10 Januari 1967 di Istana Negara ditolak oleh MPRS. Dalam pidato pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menjelaskan tentang peristiwa Gestok atau G30S sebagai masalah yang complete overrampling. Dengan kata lain, Soekarno menolak mengacungkan jari telunjuknya kepada PKI sebagai biang kerok sebagaimana Soeharto dan militer Angkatan Darat yakini. Mendengar pidato pelengkap Nawaksara dari Soekarno yang tidak mau menyalahkan PKI, parlemen bentukan Soeharto naik pitam. Mereka lantas mengeluarkan memorandum dan resolusi yang isinya menuntut Soekarno diberhentikan dan diseret ke muka pengadilan karena dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa berdarah 30 September 1965. Selain itu juga, di saat yang sama DPR GR menunjuk Soeharto menjadi pejabat presiden dengan usulan agar segera menyelenggarakan sidang istimewa MPRS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menindak Soekarno. Maka ketika sidang istimewa MPRS berhasil diadakan, skenario pelimpahan tanggung jawab atas kematian para jenderal dan menyeret Soekarno ke pengadilan serta mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno santer terdengar.
Skenario memberhentikan Soekarno dalam sidang istimewa MPRS dan mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden ternyata tidak begitu saja diterima oleh Jenderal Soeharto. Di sini, kemampuan dan insting Soeharto sebagai seorang yang berpengalaman patut diacungi jempol. Ia sadar kondisi politis psikologis di masyarakat tidak akan menerima begitu saja Soekarno dilengsarkan. Jika Soekarno diberhentikan, maka akan terjadi kekacauan-kekacauan yang itu akan sulit dikendalikan oleh militer. Soeharto kemudian mengusulkan kepada parlemen agar teknis pemberhentian Soekarno diubah bentuknya. Usulnya tersebut dikenal dengan usul Loro Telu. Usul Loro Telu ini berasal dari pasal 2 dan pasal 3 Keputusan MPRS nomor 15 Romawi garing 1966. Pasal 2 tentang penunjukan pengemban keputusan MPRS, dalam hal ini Jenderal Soeharto sebagai pengganti jika terjadi sesuatu hal dengan presiden, dan pasal 3 tentang pengangkatan seorang pejabat presiden. Dua pasal tersebut kemudian dikombinasikan dengan tanpa memberhentikan atau memecat Presiden Soekarno. Saudara-saudara sekalian, jam telah menunjukkan jam 11. Soeharto diserahi mandat dan diangkat menjadi pejabat presiden untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang seorang presiden menggantikan Soekarno yang telah kehilangan kepercayaan dari parlemen. Dengan kata lain, status Soekarno sebagai presiden tetap tidak berubah di atas kertas, tapi semua kekuasaannya dicopot. Dalam sidang istimewa MPRS itu, Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kokam memberikan laporan tentang keterlibatan Soekarno dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Secara tidak langsung, laporan tersebut bisa dibaca sebagai cara halus Soeharto menyingkirkan Soekarno. Sebab setelah itu, Soekarno kehilangan legitimasi kekuasaannya sebagai seorang presiden. Usul Loro Telu inilah yang menjadi strategi jitu buat Soeharto melenggang ke istana. Lantas, bagaimana nasib Soekarno setelah Soeharto menjadi pengendali kekuasaan?